Pemirsa, ini saat ini saya lagi perbaiki nih ya untuk megaphone-nya. Ini sudah tercerai-berai seperti ini, dan ini bentuknya amplinya itu kalau dibuka seperti ini ya. Nah, amplinya seperti ini, dia pakai OT, ada IT, ini muat kelas B ya, AB. Pokoknya muat dengan ampli OT ya. Kemudian di sini ada ini nih, ini PTT-nya standar ya. Ini ada volume keluar dari ini dari kondenser. Ini penstabil tegangan sebenarnya, bukan preamp. Saya pikir preamp, ternyata ini hanya penstabil tegangan. Kemudian sinyal keluar masuk ke sini, strom juga ke sana. Sebagai kan kalau mic kondenser kan harus dikasih strom ya untuk tegangan mic kondensernya, dan ini PTT-nya ini untuk menghidupkan. Ini masih dengung karena saya pakai power supply dari luar ya. Ini kita coba ya. Ini karena untuk kondensernya juga bekas, jadi kurang bagus menurut saya. Ini nanti saya cari yang baru belum ketemu. Nah, ini dicoba ya. Testing 1 2 3, megaphone under service. Sekarang diperbaiki. Ini adalah megaphone versi 25 watt, produksi Toa kayaknya. Ini masih original nih, yang banyak digunakan nih. Jadi 10 volt aja ya, megaphone seperti ini suaranya. Kemudian ini nanti akan saya coba masukin line input ya. Nanti line inputnya masuk ke sini. Nah, jadi seperti ini aja ya. Ini DC, ini VCC, ini ground, kemudian ini input ya, input mic. Kemudian ini switch untuk sirine ini. Saya kurang tahu nih sirine ini, sepertinya sirkuit sirine ada di sini nih. Gitu. Jadi triggernya dengan yang ada di sini ya, sirine itu. Nah, ini belum kita konstruksi ulang karena saya ingin lagi mencoba ini seperti apa kalau kita dekonstruksi ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngobrol di Rumah YouTube. Dan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di postingan Facebook ya, sekarang saya lagi merestorasi. Nah, ini megaphone. Jadi sebenarnya kerusakannya adalah pada ini aja ya, yang saya temukan, dan mungkin kenapa dibuang karena sebelumnya nggak bunyi. Itu ada putus nih kabel dari PTT mic ini, putus di sini nih. Jadi kemudian saya potong, saya sambung, dan semuanya normal gitu. Setelah saya kasih strom normal, bisa bunyi gitu kan. Kenceng juga ini karena ratingnya 25 watt ya. Dan ini seperti ini. Sebelum kita pasang kembali, ini sengaja saya copot-copot yang bisa saya copot. Ini bisa dibagi menjadi 3 bagian ini ya. Nah, ini 3 bagian ya. Kemudian ini kita akan review nih bagian amplifiernya seperti apa. Nah, sebelum kita ke amplifier, kita ke corongnya dulu ya. Nah, seperti ini. Ini cukup berat nih, sekitar berapa ini, 1 kilo lebih nih. Ini modelnya seperti ini pemirsa. Nah, ini corongnya ya, seperti ini. Ini bahannya dari plastik kuat ya. Ini bahkan ini bisa dibilang ini adalah ya, dari megaphone generasi pertama ini ya. Jadi seperti ini spoolnya sama seperti corong yang dipakai di corong biasa masjid itu ternyata. Ini spoolnya ini ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi tidak perlu bongkar,
ini bisa dicopot dari sini aja sebenarnya. Ini soketan ini untuk ke yang ke spoolnya ya. Tapi karena sengaja saya ingin tahu seperti apa bentuknya, maka saya bongkar mumpung masih bisa dibongkar. Dan ini internalnya ini ya, internal dalamnya ini bagian baterai ya. Jadi bagian baterai dan juga amplinya di sini nih. Baterainya kan di sini nih. Nah, seperti ini nih. Ini sebelumnya sepertinya ada karetnya nih. Kemudian karena karetnya mungkin sudah wiring ya, sudah aus, ini juga sudah rusak, maka tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah, anggaplah ini main house-nya ya. Nah, ini penting nih, ini juga udah pecah nih, udah patah nih. Ini kan sebenarnya dicantolkan di sini nih, ada cantolannya ini. Ini cantolannya ini. Ini saya lepas, kemudian saya buang. Ini kemudian cantolan ini harusnya di sini nih, seperti ini, klik gitu. Nah, kemudian ini rencana saya, ini nanti mungkin nggak klik begitu ya. Ini coba deh. Tapi kalau dari cara makainya yang umum dan juga yang disarankan dari pabrik sebelumnya, itu harusnya ya ini harus tertempel di sini ya. Coba saya kali dulu nih ya. Jadi rencana saya adalah ini di sini ada lubang charger, kalau nggak di sini, kalau nggak di sini. Untuk baterai nanti yang saya akan masukkan adalah baterai lithium ion. Kemudian untuk ini ya, di sini ada satu line input dari 3,5 ke 3,5 seperti ini, agar bisa kita colokin sumber musik dari luar. Kemudian juga akan saya benamkan di dalamnya, sekarang lagi on the way, itu adalah untuk sirkuit perekam temporer. Jadi yang bisa buat jualan itu nanti kita coba masukkan ke sini. Nah, itu rencananya pemirsa. Dan kalau ada mau menanyakan seperti apa nih kontrolnya, di sini ada apa aja? Ini ada dua sini, ada picu ini, kemudian ada ini switch dari sirine sama posisi bicara. Jadi kalau posisi sirine tinggal ini di on kan aja, nah, maka akan bunyi. Di on kan begini, kemudian baru ditekan baru bunyi, itu maksudnya. Ini saya lagi coba pelajari tadi, saya lupa nih. Lupanya saya lupa nih gimana caranya agar wiringnya ini agar seperti ini ya. Jadi ketika posisi ini mic, ini posisi sirine, kemudian itu baru bisa kita tekan nih. Gampang sih, tapi perlu ditelusuri juga. Dan kemudian seperti ini bagian amplifiernya, keren ya, compact gitu loh. Jadi transistornya yang dipakai itu ini kelasnya ini D880 ya. Ini ada volume, kemudian ini balancing itu untuk adjust current. Kemudian ini ada trafo IT dan OT. Ada trafo IT dan OT. Jadi ini adalah seperti amplitoa ya. Kemudian nih transistori, circuitry dan lain-lain, ini nggak perlu terlalu spesifik ini. Tidak rusak karena di sini ini kan sirkuit osilator untuk pembuat sirine, rangkaian sirinenya. Rangkaian sirine ini terhubung sama output mic. Jadi ini ada line in mic. Mic ini sini, ini pre-mic berarti di sini ya. Mic kemudian keluar, ketemu sama jalurnya sirine, baru masuk ke sumber input, masuk ke ampli, gitu aja. Dari sini ini inputnya ini micnya mic condenser ya, mic condenser. Sebentar ya, mic condenser. Kemudian ya seperti ini bentuknya. Saya akan melakukan pengukuran ya, alat ukurnya pada kabur untuk meteran dan lain-lain. Ini sekitar ini ya 3 in ini untuk diameter ini. Kan modelnya kan tabung ini, bulat ya. Nah seperti ini, kita bisa lihat bulatnya seperti ini.
Nah, sebagian digunakan untuk baterai, sebagian untuk ampli ya. Posisinya seperti ini ketika dimasukkan ke dalam casing tadi. Oke, ini beratnya sekitar setengah kilo. Nah, biar kita nggak penasaran nih bagian daripada mic-nya, ini saya buka nih. Ini slot nih, harus hati-hati ini. Jangan sampai ini karena udah ini ya, udah tua. Semuanya udah tua nih. Nah, ini untuk kondenser ya, mic kondenser udah gantian, udah saya ganti. Sebelumnya mati juga gitu. Kemudian saya ganti dan ini suaranya masih bisa dibilang normal walaupun mic bekas. Nah, ini untuk saklar trigger tadi mic itu tadi atau gimana ya, ini saya lagi lacak nih. Kalau dia tidak mempergunakan relay, kalau dialiri arus besar, ini tentunya mati nih. Jadi saya pikir kalau switch yang tadi itu, yang switch yang ini terhubung terhubung dengan ini ya, terhubung dengan ini. Kalau ini ke sirine langsung bunyi, tapi kalau ke sini mic. Ini yang perlu saya agak bingung di sini adalah apakah ini dialiri jalur arus besar ketika ngomong. Itu kan gas besar ini jadinya. Harusnya kan ini hanya untuk sinyal mic aja, ini line in sinyal mic aja. Kalau sinyal mic kecil, dialiri arus kecil. Kalau dialiri arus besar, nih kabelnya ini nggak kuat, yang ini kabel spiral ini nggak kuat, kemungkinan terbakar. Dan ini volume ini untuk mencegah dari keluaran mic ini. Kemudian di sini ada pengatur, jadi ke area ini tuh ada strom untuk kondensernya. Ini ada zener di sini. Ini untuk menjaga stabilitas dari zener ini, dari mic condenser ini. Mic condenser ini keluar kemudian menuju preamik. Preamik itu sebelum masuk keluar ke preamik dicegah dulu sama ini volumenya di sini. Volume untuk halu-halunya. Ini kalau nggak dilacak, disepelein gampang itu. Ternyata juga kita harus perhatikan mengenai wiringnya. Gitu. Apalagi kondisinya kita dalam posisi memperbaiki atau merestorasi kembali alat-alat tua seperti ini. Dan bagian ininya, tangkainya ini kalau sudah dilolosin, ini ada 4 baut ya, 4 baut. Nah, seperti ini nih. Jadi ini cuma saklaran ini aja nih, saklar itu limit switch yang besar, yang ini, yang cetik-cetik itu. Kemudian ini pemicunya masuk, ini ada penguncinya di sini. Nanti ini kan kedapat bodi itu akan diem. Nah, seperti ini. Kemudian nah ini nih powernya kan, ini power masuk, merah ini power masuk, kemudian kuning ini satu, ini untuk ini ke ini ya, ke bagian ini, bagian VCC ini, VCC kuning ini, VCC kuning ini VCC, jadi akan hidup gitu. Kemudian kalau posisi sirine, maka dia akan men-trigger sirine. Sederhana aja. Kemudian ini akan saya buktikan ya bunyinya seperti apa. Dari posisi ini berarti ini bisa independen ya. Nah, ini harus hati-hati nih karena ini nggak begitu kuat ini. Ini dijaga jangan sampai keinjak. Dan di dalamnya itu ada ini nih, buffernya ini. Buffernya itu pasangnya begini di dalam sini. Ini udah dapetin ini ke bautnya ini, jadi kuat. Ini jangan sampai hilang. Kita kumpulkan jadi satu sama semua baut yang ada hubungannya sama ini proyek Megapun ini.
Dan untuk ininya, ini pantat baterainya ini saya buang karena saya akan konversi ini ke baterai lithium ion. Nah, ini kan konstruksinya ini sudah pecah nih, pecah ya. Ini saya harus ini nih mengakali ini bagaimana caranya agar ini bisa tertutup. Ini saya masih pikir-pikir apakah menggunakan paralon, apakah menggunakan aluminium gitu. Kalau mempertahankan originalitas, ini kan harusnya penguncinya ini stok gitu, kemudian klik gitu ya. Kemudian ini akan terpasang dengan rata. Nah, ini kayaknya sih akan saya buang ini, malah ini harus menggunakan bor. Nanti aja. Nah, ini kan udah pecah ya, pecah. Dan ini heavy duty nih. Ini heavy duty, tapi saya coba buka nih baut-bautnya, ini ternyata mati. Ini ada serial numbernya juga. Ini pantat baterai tadi yang saya sudah copotin. Karena rencana sih tadi saya akan tempatkan di sini untuk lubang charger sama ininya, lubang input untuk musik tadi. Entah apakah musik tadi saya nanti pasang di sini. Ini ada space di sini. Di sini ada space, bisa kita pasang di sini ya untuk lubang cas sama ininya. Gitu. Tapi ini menjadi tidak waterproof dong kalau gini, banyak lubang. Ini yang menjadi perhatian nih. Ya, ini kayaknya sih nanti ini tidak akan menjadi waterproof ya. Tapi kita coba dulu deh seperti apa. Ini yang ke speaker ya. Kita coba dulu dengan temporer, bisa nggak output dari baterai dari speaker. Kemudian ini ke speaker. Bolak-balik nggak apa-apa, ini paling bunyinya aneh aja, berbalik pasang. Kemudian ini jalur plusnya, ini jalur mainnya ini. Kemudian ini jalur yang ke ini ya, ke ininya, kabelnya pendek. Nah, apa yang kurang nih? Masih kurang lagi nih kabelnya. Kabelnya pada kabur, kabel chambernya. Nah, ini ketemu. Ini main ketemu main dock. Kemudian ini kuning, ini adalah ke mic. Ini keluaran daripada mic masuk ke inputnya mic. Kemudian satunya itu adalah ke strom VCC. Nah, ini ke strom VCC. Nah ini tinggal plus sama main dapat strom. Ini sudah ada strom 12 volt. Kemudian kita connect, salah, ini main plus. Nah, udah bunyi ya, kenceng sekali. Coba aja. Kenapa terjadi looping? Terjadi looping. Harusnya nggak boleh begitu. Oh, salah, mainnya salah. Main ketemu main
ground, ketemu ground, kemudian plus ketemu ground, plusnya mana? Plusnya yang merah. Nah, jadi dari sini ya, ini berapa volumenya? 8. Kencang sekali. Ternyata dia back. Coba kita akali biar nggak terjadi feedback. Testing 1 2 3. Megapun under testing. Bunyinya seperti ini nih. Ini ada locknya, kunci locknya ini, jadi nggak capek nih ya, keras. Nah, lock tetap nggak bunyi locknya, harus direvisi. Testing 1 2 3. Dicoba ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gori-gori nyoy. Nah, bisa dibuat untuk jualan tahu bulat gitu mirsa. Coba ini 4 ya, ini 6. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gori-gori nyoy. 6 8 nih full 10. Tahu bulat. Nah, feedback ya, kalau 8 feedback. Ini perlu kita atur najusnya di 6 gitu mirsa. Jadi masih bisa ya, untuk fungsi-fungsi dasarnya masih oke. Kemudian kalau ingin tahu sebentar aja, ini untuk sirinenya. Sirinenya dapatin B+. Ini yang ke sirine. Kemudian untuk yang ke ini kita lepas dulu. Nah, kencang sekali ya suaranya untuk sirinenya. Dan ini adalah skemanya ya, wiring diagram, bukan skemanya tapi wiring diagram dari yang saya pahami. Seperti ini. Nah, ini untuk mic PTT mic-nya yang ada di handle ya. Kemudian ini saya sebut sebagai handle Megapun, di mana di sini ada switch trigger, kemudian di sini ada selektor ke sirine, ke talk ngomong, kemudian ini speaker kecorong horn. Jadi ketika kita akan ngomong, maka pencet PTT mic, kemudian akan langsung men-trigger jalur mic untuk disambungkan ke mic. Tentunya dapat strom VCC plus ya langsung ya. Karena apa? Karena mic condenser harus dikasih strom. Kalau nggak dikasih strom
nggak bunyi. Dari sini kemudian kalau pada sirine, maka posisikan ke sirine, kemudian baru trigger ya. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau misalkan posisi talk, di posisi talk harusnya kan kita bisa langsung ngomong di mikrofon, ternyata enggak. Ketika di posisi talk, ya tetap saja kita ketika ngomong di mikrofon harus pakai ini. Jadi trigger ini hanya untuk sirine. Ini yang saya pahami ya. Kalau harusnya ya menurut saya ya, ketika sirine ini dipencet, sirine dipencet. Ketika trigger handle megafon ini dipencet, ditekan, di trigger, maka harusnya kalau saya ngomong dengan mikrofon ini harusnya saya langsung ngomong gitu, nggak perlu mencet yang ini, kan dua jadinya ya. Harusnya menurut saya ketika dipakai ini pun harusnya langsung bisa ngomong. Nah, sebentar saya pahami dulu ini gimana caranya agar bisa langsung bisa ngomong. Kalau demikian berarti saya butuh ini 4 jalur. Di sini jalur ini harus saya dapatkan dari sini nih. Jalur ini ya. Jalur mic ini harus saya dapetin. Mungkin bisa saya akali begini. Ini kan kabel ini ada 4 sebenarnya. Satunya itu adalah ini ya, kabel groundingnya ini. Nah, kabel groundingnya tetap kita gunakan sebagai ground. Nah, kabel hitam itu saya akan gunakan sebagai trigger untuk ngasih setrum ke condenser mic dari handle. Jadi kalau misalnya ini langsung saya pencet pada posisi talk, maka saya tinggal ngomong aja, nggak perlu mencet yang ini. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini revisinya yang akan saya lakukan. Paham ya? Jadi saya maunya kalau mencet trigger ini juga tinggal ngomong ke mic ini tanpa harus mencet saklar yang ini. Saat ini kan saya kalau setiap mau ngomong saya harus pencet saklar yang ini. Coba kita benahi wiringnya. Apakah ini salah saya? Apakah sebelumnya juga seperti itu? Tadi saya lupa nggak perhatikan spesifik tentang hal ini. Yang lain-lain, ini untuk voltage ini bisa kita atur kekencangannya ya. Ini anggaplah sebagai volume master ya. Volume masternya di sini. Kemudian di sini ada itu VR adjust untuk idle current ya. Ini kalau kita atur agar versi ekonomisnya seperti apa, karena kalau dipakai ngomong, kalau idle current ini kita pulin, maka sudah saya coba pada full 12 volt itu arusnya itu narik 2 ampere hingga 2 ampere ke ampli, besar sekali. Tapi kemudian kalau pada posisi bicara talk, pada posisi talk itu dia hanya narik arus tergantung dari kita ngomong ya sekitar masih di bawah 1 ampere. Itu tergantung dari modulasi yang kita berikan. Ngaturnya dari sini nih. Untuk idle current itu. Ini penting diketahui agar kita bisa atur ini. Idle currentnya jangan terlalu besar. Atau enggak, kan ini ampli toa push pull ya. Jadi ketika diam dia harusnya nggak boleh narik arus, agar baterainya awet. Ini keunggulannya megafon itu sebenarnya efisien sekali untuk amplifiernya ini. Harusnya tahan lama gitu, tapi tahan lama itu juga tergantung dari pemakaian. Ya pemirsa, semoga bermanfaat. Coba nih kita saksikan untuk nanti jadinya seperti apa kalau sudah jadi ya. Karena prosesnya ini kalau saya buat malah akan tambah lama. Lebih baik saya akan lakukan di background layar saja, karena saya perlu konsentrasi pada fitting seperti ini gitu kan, ngebor gitu.
ada kadang yang kita harus lakukan di YouTube, ada kadang yang ya udah kita lakukan di balik layar aja, dan jadinya seperti apa nanti kita presentasikan. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video lanjutan video ini ya tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.